Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik tema 2. Yang punya bukunya buka tema 2 halaman 25. Mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi dapat berupa yang pertama, pertanian. Pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Tanah subur mendukung pertanian. Pertanian menghasilkan bahan makanan. Jenis makanan adalah ada makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Jenis makanan pokok adalah beras, jagung, ubi, ketela, gandum, dan sagu. Itu jenis makanan pokok yang banyak ditanam oleh petani. Selanjutnya jenis sayuran adalah kangkung, bayam, sawi, buncis, dan wortel. Itu jenis sayur-sayuran. Kalau jenis buah-buahan ada semangka, melon, dan nanas. Tanaman tersebut berumur pendek, artinya dipanen dalam 3 bulan. Selanjutnya perikanan. Perikanan memanfaatkan sumber daya air seperti laut, sungai, dan danau. Penduduk yang menangkap ikan di laut disebut nelayan. Hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ikan dapat dibudidayakan, misalnya di kolam, empang, atau tambak. Bermacam-macam ikan dipelihara seperti tawes, lele, belut, ikan gurame, nila, dan ikan emas. Selanjutnya yang C, peternakan. Peternakan dapat memanfaatkan sumber daya alam, misalnya tumbuhan, air, dan tanah. Tumbuhan bahan pakan ternak, misalnya rumput dan dedak. Air untuk minum ternak. Tanah untuk kandang dan tempat pengembelaan. Banyak penduduk memelihara ternak. Mereka disebut peternak. Jadi orang yang beternak itu disebut peternak. Misalnya peternak unggas, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Hasil ternak merupakan sumber daya hewani. Misalnya kulit, telur, susu, daging, dan tenaga. Sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, menaik gerobak, dan delman. Ternak penting dalam bidang perdagangan, misalnya perdagangan di pasar hewan. Selanjutnya yang D, kerajinan. Sumber daya alam digunakan sektor kerajinan, misalnya bambu, kayu, dan tanah liat. Kerajinan mengolah sumber daya alam, misalnya hewan, tumbuhan, dan tanah, dijadikan gerabah. Contoh, tanah dijadikan gerabah, bambu dijadikan keranjang, kulit sapi diolah menjadi wayang, gunanya untuk peralatan sehari-hari. Barang kerajinan juga bernilai seni dan dijual ke luar negeri. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Barang kerajinan diperdagangkan untuk mencukupi kebutuhan. Selanjutnya industri. Industri membutuhkan sumber daya alam, misalnya hewan, tumbuhan, hasil tambang, batuan, dan sumber daya energi. Hasil tambang bahan baku industri misalnya besi, emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, dan mangan. Hewan bahan baku industri misalnya industri makanan, pengolahan kulit, dan pakaian. Batuan bahan baku industri misalnya mika dan pembuatan kaca. Jadi mika itu untuk pembuatan kaca.
Sumber daya energi adalah bahan baku industri, misalnya minyak mentah untuk membuat cat dan kosmetik. Selanjutnya, perdagangan. Perdagangan membutuhkan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam diperdagangkan, misalnya hewan, tumbuhan, dan sumber energi. Sumber daya berupa bahan baku dan barang jadi. Sumber daya alam diperdagangkan di masyarakat, misalnya di warung, toko, atau pasar. Selanjutnya yang G, pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis, di antaranya barang tambang logam, bukan logam, dan mineral. Hasil tambang di Indonesia tersebar tidak merata, dan jenis barang tambang yang dihasilkan satu daerah dengan lain berbeda-beda. Contoh hasil tambang adalah emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, besi, dan mangan. Barang-barang tersebut ditambang di dalam tanah. Nah, tadi kan barang tambang dibedakan menjadi 3. Barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non logam, contohnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, kehutanan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Hutan menghasilkan kayu untuk membuat rumah, misalnya bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Jenis kayu di hutan adalah jati, meranti, kamper, keruing, ulin. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis terutama dihasilkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu jati dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Akasia dan rasamala dihasilkan di daerah Jawa Barat. Rotan dihasilkan di daerah Kalimantan dan Sumatera Barat. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.